Welcome to Ayah Hadir bersama Daniel Mananta Network. Dan episode perdana ini ya tentu dengan tuan rumah dari Daniel Mananta Network. Siapa lagi kalau bukan Siapa lagi kalau bukan Deddy Kobusier. Dokter, oh bukan. Apa kabar bro? Baik bro, baik bro. Yeah. Wah, jadi thank you banget. Ini bukan tetangga kamu ya. Jadi Bukan. kita kali ini berhenti ke tetangga, main di rumah sendiri dulu. Yes, di Ayah Hadir. Ayah Hadir. Excited banget, ini menjadi program barunya di Daniel Mananta Network, yaitu Ayah Hadir. Ayah Hadir ya. Ngobrol sama Yeri, dan Yeri juga mau gitu kan, kayak ayo bro, gue ngikut banget karena itu salah satu hati gue sih. Benar. Supaya kita bisa mempunyai sebuah program yang ngobrol ke ayah-ayah di Indonesia gitu ya nggak bro? Iya, thank you bro. Sangat mengapresiasi hati dan rumah lo tentunya. Ya menjadi rumah bersama untuk bisa mengangkat sebuah bukan cuma keresahan dan isu ya, sebuah krisis besar bro di bangsa ini yang menghasilkan begitu banyak kerusakan serius yang kalau tidak diatasi ini akan menghasilkan juga kerusakan selanjutnya. Bro, orang banyak yang nanya gitu, kenapa gue kayaknya concern banget sama sosok ayah gitu ya. Kenapa harus ada seorang ayah di mana sekarang ini banyak banget yang namanya fatherless gitu. Betul. Gue ngerasa ini adalah salah satu bukti gue untuk mencintai Indonesia. Betul. Di mana negara kita itu terbangun atas komunitas-komunitas. Betul. Kalau pengen negara kita itu kuat, berarti komunitas-komunitasnya harus kuat. Betul. Komunitas terdiri dari keluarga-keluarga. Betul. Keluarga terdiri dari suami, istri, dan pastinya ayah gitu. Nah, kalau ayah kita ini lemah, udah pasti negaranya pun juga akan melemah menurut gue. Betul. Jadi ayah atau ayah itu adalah penentu dari apakah keluarga kita ini akan kuat sehingga membuat komunitasnya kuat sehingga membuat negara kita itu menjadi kuat. Gitu sih. Gue ngeliat ya, yang seperti lo ngomong tadi ya, contoh hal yang mudah. Lagu-lagu daerah kita, Indonesia nih, lebih banyak menghargai ibu loh. So true. Bener. Jadi lu setuju gak bahwa sebenarnya ini ada culture di Indonesia yang entah dari mana source culture itu bisa ada, di mana memang muncullah budaya untuk ayah itu tidak berfungsi dalam pengasuhan, tidak berfungsi dalam fungsional yang seharusnya, sehingga ini bukan masalah ayah aja, tapi masalah budaya bangsa. Dan disinilah Daniel Mananta Network hadir. Daniel hadir. Ayah hadir gitu kan. Tapi bro, kalau make sense juga sih, gue nggak pernah tuh barusan tuh. Tapi kalau misalnya gue boleh tahu sekrisis apa sih emangnya? Kenapa lo keluar dengan movement si Ayah Hadir ini? Baik, jadi gini. Background gue sebenarnya menghabiskan mungkin hampir 20 tahun bro. Jadi cukup lama tuh. Untuk mendampingi krisis-krisis yang ada di Indonesia ini. Contoh masalah drugs yang gak ada habisnya. Sudah ada BNN dan semua stakeholder yang ada. Masalah human trafficking, sex trafficking. Gila, sekarang prostitusi online itu marak, ditambah dengan culture yang ada begitu kan. Ya, lalu krisis-krisis aborsi, krisis-krisis semua yang seakan-akan tidak ada berhentinya. BNN tuh punya program Indonesia Bebas Narkoba 2015. Sekarang udah 2024 waktu ini di syuting. Dan tema yang sering digalakan adalah war on drugs. Berarti perang terlama setelah perang kemerdekaan adalah melawan drugs bro. Wow, that's so di true. Indonesia. Dan rasanya tidak pernah mencapai titik perubahan yang signifikan kalau nggak menyentuh soal peran serta ayah. Nah, gue melihat satu benang merah permasalahan di bangsa ini. Bahwasanya krisis-krisis itu timbul, korupsi, terorisme, kejahatan-kejahatan terorganisir. Jadi rasanya sangat worth it dan layak dikatakan darurat peran serta ayah merah putih ini gitu. Jadi makanya kan Ibu Pertiwi gitu. Jadi bapaknya kemana? Kan ditambah ada budaya-budaya yang sulit banget. Contoh nih bro, waktu kita bawa anak-anak kita main beli mainan lah. Tentulah mainan baby-babyan
itu kan mainan perempuan. Lu punya anak laki pasti lu ngelarang dong kalau misalnya. Nah, sehingga banyak laki-laki nih, gue nggak tahu, kita saling cross check aja ya. Boleh. Ada di otak kita bahwa nanti gede ngasuh anak, ya bukan tugas cowok lah. Kita terbiasa dengan perang, pedang, maskulin. Ya. Nah, sehingga bacain cerita sebelum tidur, hadir dalam krisis-krisis, nemenin main, nemenin nonton tuh kayak bukan laki banget gitu loh. Ya. Nah, sehingga sulit gitu buat bawa bapak Indonesia ini dari generasi ke generasi untuk lincah dan terampil mengambil peran serta ini. Ya. Gitu. Ya, so good. Krisis ayah itu impactnya atau dampaknya itu seperti apa? Iya, jadi permasalahan identitas secara global. Kita kita lebih suka budaya asing. Jadi kalau anak-anak kenyang kasih sayang di rumah, mereka nggak mungkin jajan kasih sayang di luar rumah. So good. Nah sekarang anak-anak ini jajan terus kasih sayang di luar rumah karena mereka nggak menemukan itu di rumah. Nah akhirnya semua yang ada di luar rumah, apapun itu, yang positif ya enggak, sehingga kita kehilangan identitas. Itu yang pertama. Sedangkan identitas tuh krusial. Betul. Makanya banyak orang tua menetapkan anak seperti piala. Itu krisis identitasnya gitu. Bahwa anak punya tugas membahagiakan orang tua. Jadi orang tua bangga atau malu tergantung anak ini berhasil apa enggak. Ya, ya. Itu krisis identitas yang saling merusak dan sangat merusak. Sedangkan identitas kita secara nasionalis jelas, secara religi jelas, tapi itu rusak karena peran serta itu. Nah, yang kedua, rasa aman, bro. Generasi ini mulai kehilangan rasa aman sehingga mereka bisa mengambil apa aja yang di depan mereka. Jadi kasus-kasus hamil di luar nikah, bro, kan sekarang mulai terlihat biasa. Nah, salah satu pemicunya adalah sederhana. Mereka nggak pernah merasakan sosok maskulin di rumah, yaitu bapaknya, bilang, cantik banget kamu. Sentuhan-sentuhan, apresiasi, dan memberikan gini, hey, ada apa-apa sama anak gua, lewatin bapaknya dulu. Rasa aman dan ininya ada. Nggak ada. Lalu ada laki-laki nggak jelas di luar rumah, pemabok, seruntulan, nggak punya masa depan, nggak mikirin hidup, rajin. Hai cantik, ramah, rajin menjamah. Dan dia berkatakan, ada apa-apa sama lu? Nih, anak kompleks siap, ngaver lu, abang-abangan lu. Sehingga rasa aman itu menjadi mahal dan orang rela ngorbanin apa aja demi rasa aman itu. Dan yang terakhir adalah visualisasi kita akan masa depan. Nah makanya kan orang sulit melihat sukses. Gitu. Makanya ada sekolah sukses. Promo. Iya, jadi yatim piatu semu. Itu kondisi real yang mungkin ya kita nggak tahu ya, kita berdua jangan-jangan ngalamin juga. Ya pasti. Yatim piatu semu. Jadi urgensinya itu nggak bisa dibilang lebay lu. Ini ya. Lalu yang terakhir, bro. Jadi gini, budaya penanganan krisis biasanya terjadi kalau sudah terjadi sesuatu. Nah, ini masalah fatherless ini nggak pernah jadi sesuatu yang urgent. Misalnya gini, gue sakit nih, bro. Lalu WA teman-teman kita, Om botak nih sakit nih. patungan woi. Ya orang pasti mau, iya. Tapi kalau lo bilang gini, Yeri sehat nih, yuk patungan yuk biar makin sehat. Ngapain? Nah akhirnya tidak pernah ada penyelesaian karena kita hanya bergerak ketika sudah sakit terjadi sesuatu. Makanya gue punya keyakinan urgensinya tinggi dan akhirnya sangat dibutuhkan konten Ayah Hadir ini, bro. Ya. Gitu. Gue gila di otak gue nih dari tadi mikirin banyak banget momen-momen ketika yang pengen gue bicarakan gitu ya soal ayah sendiri. Karena gini, gue ngerasa emang budaya bukan cuma di Indonesia aja tapi budaya di dunia itu berusaha mengisolasikan ayah. Artinya apa? Contoh, kalau misalnya ada suami istri cerai, anaknya ikut siapa?
kemungkinan besar ikut ibunya. Itu kayaknya sudah sebuah norma gitu. Betul. Kemungkinan besar ikut ibunya, bukan ikut ayahnya. Nah, si ayahnya nikah lagi lah, dia punya keluarga lagi, terserah gitu. Kayaknya ya udah, anaknya ini akhirnya tumbuh fatherless. Tidak ada sosok ayah. Yang kedua, gue kan di ini ya, di entertainment gitu, sinetron segala gitu, banyak bro anak-anak kecil yang bule-bule ganteng gitu. Abis itu gue tanya sama nyokapnya, bapaknya kemana? Ya bapaknya, gue cuma ketemu sama bapaknya pas dia lagi main ke Bali gitu misalnya. Abis itu ada one night stand. Abis itu bapaknya cabut lagi, si ibunya hamil. Dan si laki-laki ini ya sama sekali gak bertanggung jawab. Dia bilang kayak, ya sorry man, gue gak percaya kalau misalnya itu bayi gue atau whatever gitu. Nah, sehingga anak ini tumbuh tanpa sosok father lagi gitu. Dan atau ayahnya meninggal. Sekarang ini gak tahu kenapa banyak banget ya laki-laki seusia kita gitu yang kena penyakit jantung, kena GERD gitu, kena banyak banget penyakit-penyakit yang mengancam hidup mereka gitu. Jadi kayak laki-laki tuh atau sosok ayah ini semakin lama semakin krisis gitu menurut gue. Dan belum lagi yang lebih parah, ayahnya masih hidup, tidak bercerai, tapi tidak pernah hadir dalam hidup anaknya. Sehingga dia benar-benar anaknya sendiri ya begitu bapaknya pulang, oh om lagi main. Iya benar. Lo anak gue, lo ngapain manggil gue om gitu. Iya, jadi krisis itu yang sebenarnya perlu diurai. Makanya gue yakin juga dengan apa yang dibuat ini, Ayah Hadir ini paling tidak berkontribusi. Karena gini bro, gue nggak tahu lo setuju atau sepakat apa enggak. Terkadang kita nih bukannya nggak mau, cuma kita bingung referensinya. Kalau ibu udah dari dalam kandungan, udah diajak ngomong tuh anaknya juga balas tendang-nendang. Kita kan nggak pernah ngerasain perut kita ditendang-tendang dan ada hubungan emosional gitu. Makanya banyak banget bahwa bapak itu waktu anak pertamanya lahir itu punya ketakutan gitu loh. Gimana gendong ini? Gimana ininya nih? Salah nggak nih? Betul ketakutan. Lu ngalamin nggak? Ngalamin. Iya kan? Karena kita nggak ada bondingnya. Nah, ketika referensi nggak ada, kita coba kok sulit ya? Kok sama mamanya mau ya? Ya puji Tuhan lah, sama mamanya aja. Kita main. Kalau lu pernah, kita mulai masuk ke dalam aja ya. Iya boleh. Ya kita lihat bonding awalnya. Lu kesulitan nggak sih bonding awal sama anak pertama lu? Gitu? Oke. Gue pengen nanya sama ayah-ayah yang lagi nonton saat ini, apakah kalian pernah ngeganti popok dari anak kalian ketika mereka belum berumur setahun? I think itu pertanyaan pertama dulu. Gue pas ngegantiin popok anak gue ketika dia buang air kecil, buang air besar gitu ya, gue gantiin popoknya. Itu ada satu momen di mana anak gue ngelihat ke mata gue ngelihat ke mata dia sambil gue kayak doing the business down there. Tapi gak tau kenapa build sebuah relationship gitu. Dia ngeliat ke gue ngeliat ke dia. Gitu. Sampai kemarin itu jadi anak gue yang kedua, si Noam, dia umur 7 tahun. Dia di sekolahnya lagi main-main, tiba-tiba jatuh. Dan pas jatuh ada luka yang cukup dalam gitu di sini. Gue kebetulan lagi mau syuting Sekolah Sukses, dan habis itu gue bilang sama produser kita juga, gue bilang kayak, bro sorry banget, anak gue kecelakaan, dia harus dijahit 3 jahitan, gue kayaknya bakal sama dia dulu, bilangin kepada tamu-tamu maaf gue bakal telat, gue akan usahain datang secepat mungkin, tapi mungkin gue bakal telat 1 jam. Gue bilang kayak gitu, gue kirim fotonya anak gue. Nah di situ gue ngeprioritasin banget anak gue daripada kerjaan gue. Dan gue bersyukur banget, yes gue ada di posisi yang gue bisa melakukan hal tersebut. Nah tapi yang menarik adalah ketika terjadi hal tersebut, ketika Noam, gue bilang, Noam sorry banget, kita akan menjahit, ada 3 jahitan nih.
Jadi lu yang ngasih tahu ke dia? Gue yang ngasih tahu ke dia gitu. Dia ketakutan banget. Gue ngelihat dia menggigil gitu sampai menggigil. No daddy, I don't want, please. Bisa nggak pakai jahitan? Karena dia dulu pernah kecelakaan juga, jarinya kejepit gitu dan akhirnya harus dijahitan. Dia udah ngerti sesakit apa mendapatkan jahitan. Dia ketakutan sampai menggigil. Nah, abis itu gue bilang, Noam, this is for your own good. I love you, but I'll be here gitu. Nah, abis itu dokternya suntik kan. Pas lagi suntik, itu gue cuma bisa peluk dia. Gue peluk dia supaya sebenarnya 2 hal sih. Takut kalau misalnya dia ngeraung-ngeraung segala gitu, malah membahayakan suntikannya. Yang kedua, ya untuk ngasih tahu aja kalau misalnya gue hadir. Walaupun dia lagi dalam keadaan kesakitan. Gue gak mau menjadi seorang ayah yang cuma hadir ketika dia lagi senang aja. Tapi dimana hati gue pun juga broken ya. Ngelihat dia lagi disuntik, dia menggigil, dia nangis, dia ketakutan. Tapi minimal gue ada di situ sama dia. Ketika dokternya dia kayak dokternya supaya si Noam nggak takut, dokternya nutupin ini jadi ada bolongan gitu supaya bisa dijahit gitu kan. Nah di situ gue masih bisa ngelihat Noam dari bawah kain tersebut gitu. Ini gue jadi keinget lagi sih. Ini adalah persis banget momen yang sama ketika gue lagi ganti popoknya dia dan dia ngelihat ke gue ngelihat ke dia. Dan ketika dia lagi dijahit kepalanya itu, gue ngeliat ke mata dia dan dia ngeliat ke mata gue. Dan gue bilang, it's okay. Dia nanya, what is happening? Dia ketakutan banget. Dokternya lagi di mana? Dokternya lagi ngapain? No, dia lagi ngebersihin luka lu sekarang. Dia nggak bisa ngeliat apa yang dokternya lagi lakuin. Tapi gue ngeliat dia terus menatap mata gue dan gue terus menatap mata dia and saying that everything's gonna be okay. Nah, momen itu, ini bisa gue ceritain dengan bangga karena momen itu mungkin gak akan pernah ada lagi. Mudah-mudahan jangan sampai ada lagi gitu kan. Tapi itu adalah momen dimana gue sebagai seorang ayah hadir di saat dia lagi sakit-sakitnya, lagi takut-takutnya, dan gue bisa peluk dia, ngasih pelukan tersebut, dan pada saat yang bersamaan gue bisa terus menatap ke mata dia untuk ngasih tahu kalau misalnya everything's gonna be okay gitu. Dan gue percaya, dan ini bukan seksis, maaf banget, tapi gue percaya kata-kata yang keluar dari mulut ayah itu lebih berbobot daripada kata-kata orang lain di sekitar manapun. Gue nggak tahu kenapa, gue percaya. Again bisa didebatkan, it's okay. Tapi gue ngerasa banget kata-kata seorang ayah itu lebih berbobot. Jadi ketika ayahnya bilang it's gonna be fine, it's gonna be okay, gue ada di sini sama lo, anak itu akan jauh ngerasa lebih secure, anak akan jauh lebih ngerasa aman dan nyaman gitu ya, walaupun tetap dia akan ngerasain rasa sakit tersebut, tapi suara ayah tersebut akan terus make sure kalau dia bisa ngelewatin ini semua karena ayahnya hadir di samping dia gitu, di pelukan dia, kayak gitu sih bro. Bro, gue punya sebuah keyakinan nih. One day, nah ini kan juga direkam kan? Iya. One day, ketika anak lo ada di satu ruangan dokter atau ruangan yang mungkin sama, lo sedang membangun sebuah anchor yang kuat tentang kasih fondasi Bapa tersebut, betul. Ya, jadi mungkin kalau dia gede dia akan lo, dan one day dia ada di ruangan yang sama meskipun nggak sama banget. Maka memorinya pasti akan kembali ke tindakan dan kata-kata lo. Dan bayangkan kalau lo membangun anchor yang di rumah seperti apa, dia akan kembali. Lalu bisa bayangin nggak bro? Kalau anak ini dipukul di kamar mandi, anchornya terbangun, dia akan trauma ke kamar mandi, dihajar lagi. Anak-anak sekarang tumbuh dengan traumatik yang lokasinya ada, tempatnya ada, kesedihannya ada, mereka bisa tenggelam dalam sebuah kesepian yang dahsyat dan mereka akan relapse, mereka akan kembali. Jadi memori itu akan kembali gitu bro. Jadi yang lu lakukan sebenarnya hal praktis yang penting banget buat kita nih para bapak lakukan, karena anak-anak bertumbuh tapi dia akan relapse, dia akan kembali ke memori-memori tertentu dengan bapaknya dan kadang-kadang itu tanpa kata-kata.
hanya dengan hati ke hati air mata bisa meleleh, emosionalnya bisa ini, semangat bangkitnya ada, stresnya hilang, imunitasnya naik gitu. Dan rasanya Indonesia perlu bapak-bapak yang mulai membangun rengker-rengker cinta yang tanpa batas begitu. That's so good. Dan this is what the podcast is all about gitu. Maksudnya ini dan bukan cuma podcast saya, tapi lu sendiri juga akan memberikan monolog-monolog juga gitu ya. Dan tips-tips, nasihat-nasihat kepada ayah yang mungkin belum mungkin akan jadi ayah, mungkin anak lu sekarang udah umur 21 tahun gitu, atau mungkin anak lu baru umur 7 tahun atau 2 tahun. Tapi this podcast benar-benar untuk kalian yang nggak tahu bagaimana how to be a father, how to do fathering, dan mudah-mudahan kita bisa menimbulkan ayah-ayah yang lebih sehat dan ayah-ayah yang hadir di Indonesia gitu ya. Betul. Mungkin juga gini bro, orang-orang yang akan menikah, betul. Laki-laki yang akan menikah. Jadi sekarang memang cowok itu kan lebih suka ngebungkus cewek kali ya, dibanding berkomitmen untuk pernikahan, karena sudah terkontaminasi, wah gimana nih punya anak, komitmen harus satu seumur hidup, setia, kayak udah imajinasinya, apalagi menjadi seorang bapak itu menjadi sebuah misteri yang kayak masuk rumah hantu gitu. Makanya gue child free aja deh. Itu dia, banyak yang child free sekarang. Nah, makanya mudah-mudahan ini bisa memperkaya wawasan, tapi juga memperkaya batin, gitu. Nah sekarang lo kan banyak banget momentum lo di depan kamera, di depan kamera, dan tentu anak lo melihat, ya dong. Dan mungkin ya asumsi gue, ada mungkin sedikit terbersit di hati dan di pikiran anak-anak lo bahwa Dedi milik bersama nih. Daniel Mananta nih milik Indonesia, betul, milik milik bersama gitu loh, ya kan. Apalagi kalau dia mungkin ngeliat lo nge-MC atau apa, semua pengen foto, semua pengen deket. Dan ini what happened bro? Ada nggak satu krisis yang terjadi di anak lo ketika kan dia melihat bapaknya dari dia lahir sampai hari ini? Public figure dan milik bersama. Gue penasaran tuh, ada gak sesuatu yang krisis atau apa ya yang ada dalam hatinya yang terjadi gitu? That's so good. Gue sebenarnya nih untungnya 7 tahun pertama gue kan gak pernah mengekspos anak-anak gue. 7-8 tahun di pernikahan gue gitu ya. Gue gak pernah mengekspos istri gue dan anak-anak gue. Dan I think itu waktu yang sangat sehat banget untuk kita build that foundation. Balik lagi ke foundation atau anchor tadi itu. Nah jadi yes, mereka tahu gue public figure. Gue bilangnya selalu sama media, gue ini adalah konsumsi publik. Sehingga publik itu bebas mengkonsumsi gue karena gue memilih untuk itu. Itu emang hidup gue seperti itu. Tapi anak-anak gue dan istri gue bukan konsumsi publik. Makanya gue sangat membatasi banget appearance dari anak-anak gue dan juga istri gue. Karena gue gak mau mereka dikonsumsi juga oleh publik. Ketika mereka bisa terkonsumsi oleh publik kan bisa seenak jidatnya ngomong, gila anaknya kayak gitu. Ada satu anak baru lahir gitu ya, gue ngeliat di Instagram selebriti siapa gitu. Anaknya baru lahir. Netizen tuh ngomong nih anak jelek banget nih karena nyokapnya dulu sering main cowok. What? You know, itulah konsumsi publik. Dan gue ya nggak bermasalah sama si netizen juga karena si netizen ya dia bisa seenak jidat ngomong apa karena begitu dia ketika anaknya ini udah ditaruh ke publik bisa bebas berkomentar apa aja kan, yang sakit dan yang sehat gitu. Nah, tapi yang gue sangat amat pastikan adalah mereka lebih penting daripada kerjaan gue. Itu harus gue pastikan banget ke mereka. Titik mana nih? Titik mana dari permintaan anak-anak lu? Di mana lu akan hentikan pekerjaan lu? Titik mana yang lu sadar betul nih kayaknya Oke. Karena lu sudah melempar sebuah komitmen itu, di titik ini kayaknya gue akan taruh semuanya, gue akan balik ke rumah, bener-bener
buat dia? Di titik mana bro? Lu punya limit? Again, itu kan kayaknya perlu nggak bisa kita bilang satu solusi untuk semuanya gitu, enggak gitu ya. Tapi benar-benar ada dalam beberapa hal, yes, gue akan drop semuanya. Habis itu gue langsung kayak contoh yang ketika Noam anak gue, salah satu yang tadi cerita ya. Nah, kita sebagai seorang ayah gitu ya, punya visi dan misi dalam keluarga gitu. Visi gue adalah ketika nanti anak-anak sudah boleh untuk keluar rumah dan mereka bisa memilih untuk tinggal jauh dari orang tua, tapi mereka juga memilih untuk setiap minggu balik ke kita untuk ngerti gak lo? Tanpa kita paksa atau kita bikin mereka ngerasa bersalah. Aduh, papa lagi sakit, kamu kok jarang jenguk? You know, gak pakai kayak gitu. Tapi mereka emang setiap minggu pengen datang dan pengen ngumpul sama kita. Mereka pengen ngerasain that family feeling. Jadi yang kita lakukan adalah pertama, setiap hari Sabtu kita ada yang namanya Pancake Sunday. Setiap Sabtu kita selalu membuat sebuah ritual di mana nanti nih sampai mereka gede, mereka suatu saat mungkin akan kangen. Man, I miss the pancake. Pancake Saturday, setiap Sabtu. Kok Pancake Sunday? Pancake Saturday. Nah, tapi pada saat yang bersamaan juga, setiap Sabtu itu, jadi gue emang udah, ini semua di lingkaran satu gue gitu, udah tahu banget. Kalau misalnya gue setiap Jumat malam sampai Sabtu malam itu gak pernah bisa diganggu. Itu udah waktunya gue sama Tuhan, waktunya gue sama keluarga, waktunya buat gue untuk diri gue sendiri. Jadi, dan di situ pun juga gue gak ngecek handphone. Handphone gue matiin dan gue taruh laci gitu. Itu satu hari dalam seminggu. Ternyata setelah gue lakuin selama 1,5 tahun, hampir 2 tahun sekarang ini, ternyata aman-aman aja tuh. Aman-aman ya. Gue nggak kehilangan job, gue nggak tiba-tiba ada yang meninggal gitu ya, tiba-tiba gara-gara gue nggak balas WA-nya dia gitu. Atau tiba-tiba gue kehilangan temen gara-gara gue nggak balas. Tapi ternyata enggak, aman banget. Jadi Jumat malam sampai Sabtu malam itu gue benar-benar no WA sama sekali, dan itu fokus semuanya ke nggak fokus benar-benar ini ya, tapi di situ gue fokus sama istri gue, abis itu fokus sama anak-anak gue. Nah, sama yang terakhir nih, gue delete aplikasi sosial media dari handphone gue. Jadi gue udah nggak ada aplikasinya ya, bukan accountnya, aplikasinya. Gue udah nggak ada aplikasi Instagram, YouTube, sama TikTok gitu ya di handphone gue. Actually TikTok kadang-kadang ada karena gue nggak terlalu addicted anyway. Atau misalnya Twitter gitu atau X, gue nggak terlalu addicted. Jadi I don't care about it. Cuman yang parah Instagram sama YouTube karena gue sering banget menemukan diri gue doom scrolling. Jadi gue sering kayak selama I don't know, tiba-tiba 30 menit cuman nge-scroll, nge-like, nge-comment, nge-like dan lain-lain. Tiba-tiba udah habis 30 menit aja. Dan susahnya sebagai seorang ayah, kerjaan gue di handphone. Gue lagi serius sama kerjaan di handphone, tapi gue di sosial media juga lagi, padahal nggak penting menurut gue, itu di handphone juga. Anak gue ketika lagi datang ke gue, itu dia yang kayak, Daddy, bentar, gue lagi kerja, sorry, gue lagi kerja serius gitu ya. Abis itu dia datang lagi ke gue, sorry, I'm actually working right now, bentar ya. Tapi ketika gue lagi di Instagram, dia akan asumsi, ini karena daddy gue lagi megang handphone, dia lagi kerja. Gue jadi gak berani ganggu deh. Kan dia gak bisa ngebedain antara gue lagi kerja atau enggak gitu. Pernah diumpetin gak handphone bro? Untungnya gak pernah gue. Lu pernah ya? Pernah. Kayak gitu, akhirnya ya udah jadinya gue, makanya lebih parah banget bro. Ayah mungkin ada di rumah, tapi otaknya nggak hadir di rumah kan. Otaknya itu di sosial media gitu. Itu parah banget sekarang ini. Gue lihat lu tuh sangat ayah strategi ya. Tapi mungkin salah satu definisi hadir adalah ayah strategi ya. Gitu. Jadi lo tau persis Sabtu Minggu secara sistematis, lo evaluasi lagi, lo definisi lagi strategi. Lu pernah gagal gak dalam
lu sangat berstrategi dan kayaknya cukup perfeksionis dalam strategi lu. Ya. Lu pernah gagal gak? Ini semua ini gue lakuin justru karena gue pernah gagal. Jadinya gue lagi membangun sebuah boundaries supaya gue jangan sampai jatuh ke kegagalan yang sama gitu. Jadi ada satu momen gue inget banget, sebagai ayah gitu ya. Pertama ke Noam, gue lagi Zoom meeting. Dia biasanya sering banget datang ketika gue lagi Zoom meeting sama teman-teman gereja gue. Jadi kalau misalnya dia datang tiba-tiba ya udahlah, I don't care, kayak gue peluk dia and everything. Nah, dia masuk ke kamar pas gue lagi Zoom meeting, tapi kali ini Zoom-nya itu untuk virtual MC. Ini pas lagi pandemi gitu kan. Jadi gue lagi serius lagi gini kan. Nah, dia masuk sama Mila, gue bilang jangan ganggu gue dulu, bentar lagi gue bakal kerja kayak gitu. Acaranya belum mulai gitu kan. Dia keluar, pas dia lagi di balkon, dia ketemu bunga bro. Gue nggak tahu kalau dia ketemu bunga. Dia masuk lagi, dia excited pengen ngasih lihat gue bunga yang dia lagi temuin di balkon itu gitu. Pas dia masuk, gue teriak, gue udah bilang jangan ganggu gue, out now. Dan itu kenceng banget. Dan seperti tadi gue bilang ya, kata-kata ayah berbobot banget. Itu gue nggak pernah bisa ngelupain mukanya dia. Itu benar-benar kayak gemeter lagi, dan habis itu dia langsung keluar. Dan setelah keluar dia langsung nangis. Tapi gue tadinya tuh gue ceritain ini ke istri gue bilang kayaknya lo harus minta maaf deh sama dia. Loh, enggak dong, gue sebagai seorang ayah no, gue yang paling bener. Dia ganggu gue udah bilang secara jelas jangan ganggu gue, tapi dia tetap ganggu gue. Tapi istri gue kayak di situ kayak bilang, Neil, bukan soal dia dengerin lo atau enggak, tapi cara lu mengkomunikasikannya itu benar-benar 0 to 100 dalam waktu 1 detik gitu. Jadi akhirnya di situ gue minta maaf sama dia. Dan gue ngasih tahu sama dia, yes, ada beberapa Zoom yang lu nggak bisa masuk, tapi Zoom yang lain kalau misalnya nyantai ya lu bisa datang dan gue santai. Kayak kita gitu. ngobrol kemarin. Kayak kita ngobrol kemarin gitu. Jadi masuk ya udah. Lendotan aja kan. Gitu ya. Meeting aja gitu kan. Nah, lalu yang kedua sama Mila, dimana handphone gue mau mati. Gue lagi di Airbnb, lagi di Sydney. Dan abis itu Viola kayaknya lagi keluar meeting sama siapa gitu ya, gue lupa. Gue tugas ngejaga Mila. Mila saat itu umur 2 tahun. Di Sydney Airbnb di apartemen. Ya udah, handphone gue mau mati. Gue gak ada charger karena gue perlu converter. Akhirnya gue bilang, Mila, di sini nonton Peppa Pig ya. Dia nonton Peppa Pig di YouTube. Gue keluar dari apartemen. Cepet-cepet gue beli converter. It takes about 5 sampai kayaknya sih 5 sampai 10 menit di mata gue gitu. Tapi feeling gue lebih lama dari itu. Kayaknya bisa 10 sampai 15 menit. Begitu gue balik, si Mila udah nangis. Ternyata internet yang untuk nyalain Peppa Pig-nya mati mendadak. Dan dia nyariin gue. Bro, dia nyariin gue. Dia keluar dari apartemen. Ini apartemen Airbnb. Jadi dia sendiri juga gak tahu. Dia keluar. Dia ngeliat lift. Dia udah mikir apa gue masuk ke lift untuk nyari Daddy di bawah. Anak umur 2 tahun. Bro, gue saat itu gue mungkin bisa kehilangan Mila selamanya. Gitu. Karena dia bakal lost aja gitu. Nah. Dan gue bener-bener setelah gue pikir-pikir, gila. Gue ngelakuin itu hanya karena baterai handphone gue habis dan gue butuh charger. Jadi gue perlu beli converter karena converter colokan Indonesia sama Australia kan beda. Itu pelajaran banget buat gue karena gue saat itu memprioritaskan handphone gue banget daripada anak gue. Jadi again, pelajaran-pelajaran seperti ini sih bro yang akhirnya membuat gue mempunyai boundaries sehingga gue lebih memprioritaskan anak gue daripada karir gue. Bukan anak gue di atas segalanya ya. Tapi secara prioritas, yes, Tuhan, istri gue, anak gue, baru karir gitu. Karena kadang-kadang kita karir duluan, baru Tuhan, baru anak, baru istri. Sering kayak gitu. Iya. Gue kan juga ngajarin anak gue soal iman kan. Jadi dia berdoa gitu. Dalam nama Yesus, gitu kan. Bapaknya kan sering doa gitu. Satu kali gue mau pelayanan ke Cianjur. Terus dia duduk depan gue. Terus gak pakai 1, 2, 3 dia doa. Dalam nama Tuhan, ayah tidak berangkat
Dalam nama Tuhan, ayah nemenin Mieko. Dalam nama Tuhan, ayah malam ini bacain Mieko dan tidak jadi pergi. Gue yang ngajarin, dia praktekin ke gue. Ini dari orang yang mencetuskan movement ayah hadir loh. Iya. By the way. Jadi gue tuh banyak gue pernah bentak anak gue sampai dia muntah. Karena kita punya refleks tuh bahaya kan. Itu. Karena kalau anak mendistract, kita punya refleks tuh bahaya. Betul, itu. Nah makanya gue nggak menetapkan platform perfeksionis dan gue mulai berstrategi kayak lu. Ya. Ketika gagal udah ada strateginya adalah gimana ngebonding setelah kita gagal ini. Dan gue suka banget tuh, kita sebagai ayah gak perlu menjadi ayah perfeksionis, tapi menjadi ayah yang progresif. Betul. Jadi yes, gue sebagai seorang ayah, gue tahu banget gue lebih baik daripada Daniel ayah tahun lalu. Iya. Dan gue berharap gue sebagai ayah juga akan menjadi lebih baik Daniel sebagai ayah tahun depan daripada sekarang. Kayak gitu. Kita selalu progres terus aja, belajar dari kesalahan kita. Iya, akhirnya kan perlu effort. Makanya kan mungkin kayak lu akhirnya mencari banyak source, ngobrol, doa, apa semua. Ya berharap kan program Ayah Hadir ini juga mengedukasi dan mensupport. Dan kalau itu terjadi maka akan mencegah banyak hal. Dan kalau itu sudah terjadi, paling tidak mereka yang nggak mengalami gitu loh, yang udah keburu pencet lift dan turun lalu trauma, nggak mau lagi naik lift. Karena kadang di luar kontrol. Gue pernah ngalamin. Jadi gue kan tugas gue kan jaga dan rasa aman tuh udah gue taruh di otak. Sekali dia main sama sepupu-sepupunya di kolam berenang dan gak ada yang tahu, didorong sama sepupunya. Dia belum bisa berenang, masuk ke kolam dewasa 3 meter. Dan gak ada yang tahu. Semua bocah-bocah gitu. Nah gue denger tato dia nangis udah di pinggir kolam. Gue gak tahu tuh dari cara dia kesini gimana. Gitu. Dan gue bingung dia gimana cara berenang kesininya. Intinya dia trauma. Dia trauma. Nah dia 2 jam ngejar nangis. Gue seminggu ngilu hati gue. Ngebayangin gue gimana dia rasanya di dalam, bapaknya nggak ada, mamanya nggak ada, ngap-ngapan, terus dia berhadapan dengan maut, dan gue nggak ada gitu. Jadi gue tuh di situ akhirnya gue menghabiskan banyak waktu akhirnya sampai hari ini bersama dia di kolam, untuk dia buat dia sadar pertama bahwa cinta bapaknya lebih besar dari bahaya di kolam ini. Gitu loh. Jadi bapaknya mungkin waktu itu telat, tapi ada bapak yang mungkin ya berkomitmen untuk tetap jaga. Gitu loh. Gue ngerasa ya kita ini sebagai seorang ayah, tugas kita itu cuma 2. Kita provider sama protector. Udah 2 itu. Kita adalah yang nge-provide gitu ya, memberikan nafkah gitu ya untuk keluarga, sama kita adalah pelindung. Kayak tadi lu bilang tuh, lu lewatin dulu gue. You know? Nah, sehingga sayangnya sekarang ini ayah di dunia, bukan cuma di Indonesia ya, di dunia itu semakin lama semakin melemah. Sebagai seorang protektor, ketika ada masalah di sekolah, ibunya yang disuruh dikirim gitu. Jadi ibunya dong yang protek, bukan ayahnya. Ketika ada masalah sama yang dikirim kebanyakan ibu terus gitu. Udah pokoknya urusan anak itu lu yang ngurusin, bukan gue. Gimana anak bisa belajar, apalagi khususnya anak laki-laki, belajar untuk menjadi seorang protektor apabila ayahnya itu tidak pernah menunjukkan ini loh, menjadi pelindung dan bertanggung jawab atas sesuatu itu seperti ini. Atau mungkin anak perempuan, bagaimana dia akan bisa mencari sosok suami yang nanti bakal menjadi protektor buat dia dan keluarganya. Kalau misalnya dia gak pernah mendapatkan contoh laki-laki yang protektor dari seorang ayah. Gitu sih. By the way, gue jadi penasaran juga nih bro. Lu sama Mieko sering ngadain date night gitu gak? Sering. Ya kan, untuk membuat sebuah standar benchmark yang tinggi, biar nanti calon suaminya itu susah banget. Gue juga mulai ayah strategi nih. Jadi kayak kalau gue pergi, gue minta izin sama dia. Ayah pergi ya, supaya dia tahu nanti kalau gede pentingnya minta izin sama bapaknya. Gitu. Jadi gue rajin peluk dia, kan anak perempuan. Supaya dia tahu nanti mana pelukan nafsu. Mana pelukan tulus. Dia harus taste dari bapaknya. Dia harus tahu mana yang
mana yang bermotivasi, mana yang enggak nih. Gitu. Jadi semua tuh gue cicil, makanya gue pengen dia nanti naik gunung pertama kali sama bapaknya, belajar berenang sama bapaknya, semua dengan bapak, sehingga waktu dia bertempur dalam kehidupan nanti dengan apapun, memori anchor itu akan ngebooster dia punya semangat untuk mengalahkan kehidupan ini. Kita itu benar-benar emang ditugaskan banget untuk membuat fondasi yang sehat ya. Itu dia. Ya, gue jadi keinget kayak pas anak kedua gue lahir, si Noam, itu gue tiba-tiba ngerasa punya tanggung jawab untuk membuat sebuah fondasi gitu. Sebagai seorang ayah, gue harus ngajarin banget semua value-value atau prinsip yang baik buat anak-anak gue gitu ya. Nah, habis itu gue mikir, dari mana ya? Dari siapa ya? Bagaimana ya caranya? Betul. Bro, akhirnya mulai hari itu sampai hari ini, tiap hari gue baca Alkitab. Benar. Karena ya emang nilai-nilai atau prinsip-prinsip itu ya emang kita harus dapetin dari kitab sucinya kita gitu. Mungkin ada di sini temen yang pengen mulai hari ini baca Al-Quran gitu. Untuk mendapatkan prinsip dan nilai-nilai bagaimana cara mendewasakan atau mengajarkan seorang anak gitu. Karena kalau misalnya gue ngikutin cara bokap gue ngajarin gue, I don't think gue sepakat. Yes, dia udah melakukan yang terbaik, tapi standarnya dia dan kadang-kadang berpatoknya sama dunia, atau standarnya Tuhan gitu. Udah pasti standarnya Tuhan. Kita sejauh-jauhnya kita miss gitu misalnya, tetap aja missnya itu masih standarnya Tuhan gitu. Itu sih bro. Kalau gue tuh gue tidak berjuang keras untuk memastikan anak gue takut akan Tuhan, tapi perjuangan terkeras gue adalah memastikan anak gue punya bapak yang takut akan Tuhan. Wow. Jadi gue nggak nge-push dia takut akan Tuhan, gue memastikan bahwa 2 langkah gue ini langkah yang layak gak diikuti sama dia. Kalau enggak rasanya PR-nya di gua gitu loh. Gitu loh. Kayaknya itu hal-hal strategis yang gua nge-build, gua berdoa, gua cari source, gua beriman, gua belajar dari orang, gua apa aja lah pokoknya jangan sampai 2 kaki gua ini bukan langkah yang layak diikuti oleh anak-anak gua. That's so good. Gua kemarin kayak gue baru baca buku juga gitu ya tentang love and respect. Jadi ternyata kalau perempuan itu berbicara dengan bahasa yang namanya love gitu. Makanya jadi kalau misalnya ada perempuan lagi berantem sama suaminya gitu ya, dia selalu bilang, aduh kayaknya suami gue udah gak sayang lagi nih sama gue. Dia lebih sayang sama hobinya, dia lebih sayang sama teman-temannya, dia lebih sayang sama mobilnya, dia lebih sayang sama anaknya, lebih sayang sama kerjaannya. Ngomongnya sayang gitu kan. Dimana kalau misalnya laki-laki misalnya berantem sama istrinya, dia akan ngomong dengan bahasa respect. Gila, lu tau gak sih, istri gue gak ngehargain gue banget. Gue begitu pulang capek-capek, padahal gue capek-capek cari nafkah buat keluarga ini, tapi dia malah ngomong sama gue dengan nada yang seperti itu, sehingga akhirnya gue nggak ngerasa dihargain. Gila. Nah itu ngomongin respect, gak dihargain, gak diapresiasi dan lain-lain gitu. Nah akhirnya di situ gue ngeh juga tuh, wow, berarti cara gue ngomong sama anak gue yang perempuan sama gue ngomong sama anak gue yang laki itu beda. Kalau anak yang perempuan, gue ngomong dengan I love you, sayang. Gue seperti tadi lu bilang tuh, gitu, kayak supaya dia nggak jajan kasih sayang di luar gitu. Tapi kalau ngomong sama anak laki-laki, gue akan bilang, man, I respect you. Lu tadi barusan ngelakuin hal seperti ini, itu tadi berani banget. I respect you for doing that. You're amazing. I'm so proud of you. Sesuatu yang bikin dia ngerasa kayak a warrior. Gue sempet kayak bilang sama dia, lu tau gak, gue nginget karena dia lagi gila banget Pokemon gitu ya. Ada satu naga api gitu namanya, salamander ya. Ada yang gila Pokemon gak sih? Charizard. Jadi gue bilang sama dia, lu tau gak, lu itu ngingetin gue sama kayak Charizard. Lu itu punya kekuatan tuh kayak berapi-api. Lu kayak naga, berani banget. Men, itu ngerubah dia banget sih menurut gue. Dia benar-benar mendadak kayak matanya langsung terang gitu, yang kayak wow. Begitu mamanya kemana gitu, Mom, don't worry, I'll protect you.
because I'm a Charizard. Daddy said that gitu. Jadi kayak ada rasa apa ya, mau di respect juga gitu sama anak laki-laki gitu, which is very very interesting. Menarik. Bro, gila. Gue sendiri juga masih perlu banyak belajar banget soal parenting, tapi yang ya minimal mungkin orang bisa banyak belajar juga dari omongan kita meskipun kita nggak perfect banget gitu. Nah, kita semua masih belajar lah, dan itu intinya dari si Ayah Hadir ini. Ayah Hadir ini ya. Jadi ya kita percayalah bahwa Ayah Hadir ini juga bisa hadir ya di ayah-ayah yang lagi bingung, butuh referensi, dan ya kita lihatlah sama seperti kita berdua lah ini. Makanya mungkin gue mau nutup dengan ini bro. Gue doa umur gue panjang supaya gue juga bisa melihat karya the best lo, yaitu anak-anak lo bangkit, anak-anak lo luar biasa, mengerjakan hal yang lebih besar, lebih tajam, lebih jauh dari yang lo lakukan sebagai masterpiece-nya Daniel Mananta. Gitu. Enggak, nyokapnya juga banyak kan. Nyokapnya juga banyak peran lah. Bukan cuma gue aja gitu. Iya. Ya, tapi paling nggak ada kontribusi lo, dan paling nggak hari ini kita sadar betul peranan ayah ini menjadi nyata gitu loh. Makanya kita juga rindu ada interaktif, teman-teman yang lain yang nonton tayangan ini bisa mungkin curhat atau ngasih masukan atau ngasih angle atau ngasih apapun, atau kita bisa mungkin satu saat ada acara langsung bisa berinteraksi, nggak tahulah pokoknya apa ini menjadi satu kick off untuk Indonesia, untuk ayah Indonesia, calon-calon ayah Indonesia. Dan thank you bro, thank you so much. I'm so hati honored. lo luar biasa. So honored bisa menjadi tamu perdana di Ayah Hadir ya di DMN ini. So thank you so much. Thank you so much. Thank you bro. Sukses terus. Salam hormat untuk keluarga bro. Siap. Thank you brother. Siap. Thank you banget. Thank you bro. Sukses juga buat Ayah Hadir ya bro. Sama-sama. Thank you. Bye semua, sampai ketemu di Ayah Hadir selanjutnya di Daniel Mananta Network.